Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? Wonderful, excellent, fantastic, alright. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan di sini ada Bapak Kiai Dr. Muhammad Habib Harisani MPD, ya. Juga yang saya banggakan ada para asatidah di lingkungan pondok pesantren Yayasan Akmal Sabila dan para santriwan santriwati yang Umi cintai dan Umi sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bersama-sama bisa dipertemukan di tempat yang mudah-mudahan tempat ini memberikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta, ya. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini izinkan Umi ingin menyampaikan kepada kakak semuanya, kami atas nama Pondok Pesantren Yayasan Akmal Sabila menyampaikan marhaban ya Ramadan pada kakak-kakak semuanya, pada para santriwan santriwati. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini yang akan kita bersamai nanti di tahun 2025 akan memberikan atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak-anakku, kita ketahui ya bahwa ya Ramadan akan tiba, tinggal menunggu beberapa hari lagi. Kalau hari ini hari Jumat, kalau jadi hari Sabtu ya Ramadan ini. Berarti kita nanti malam kita sudah tarawih, ya. Kita nanti ikuti apa yang pengumuman ya dari pemerintah ya terkait dengan kedatangan bulan Ramadan. Tapi yang lebih penting bagi kita, bagi para santri adalah bagaimana kita menyambut Ramadan ya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh ya kesenangan, ya dengan penuh kebanggaan. Karena kita tahu bahwa di antara 12 bulan, satu bulan yang dijadikan bulan primadona, bulan yang memang sangat luar biasa, karena bulan itu akan memberikan kepada kita semuanya ya untuk mencapai derajat takwa dengan diberikan berbagai macam kebaikan, ganjaran pahala yang banyak dan berlipat ganda. Kita ketahui bahwa puasa itu adalah ya merupakan ibadah ya. Di mana ibadah ini adalah urusannya bukan dengan manusia, tapi kata Allah, ana ajzi. Allah yang langsung akan membalas ya dengan puasa itu dengan wa insyaallah surga, ya, jannah. Ya. Oleh karena itu pesan Umi ya kepada kakak semuanya pada kesempatan ini ya, ini namanya munggah sebelum puasa dengan tema munggah sebelum puasa. Artinya bahwa ketika akan kedatangan tamu Ramadan ini ada yang perlu kakak siapkan, ada yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah mempersiapkan Ramadan dengan satu, ya, kita membersihkan hati pikiran dari hal-hal yang akan menjadikan ya ibadah puasa ini tidak makbul, ya. Pertanyaan Umi kepada kakak, mau nggak puasanya kira-kira diterima Allah? Semuanya ingin puasa yang kita lakukan dengan menahan makan dan minum, menahan dari perbuatan hawa nafsu. Kita ingin ya Allah terima ya Allah puasaku ya Allah. Karena dalam puasa itu ya ada ya 3 tahapan. Ya, yang pertama adalah 1 hari ya. Putaran yang pertama ya. Pertama Ramadan sampai dengan 10 Ramadan ya. Nah, kita semua ini ya disebut dengan apa? 1 sampai 10 ada yang tahu? Rahmah. Pintu kasih sayang ya. Yang kedua nanti dari tanggal 11 sampai tanggal 20 ya. Pintu maghfirah. Yang ketiga pintu
itkum minan nar, akan Allah jauhkan kita dari adab api neraka. Pastinya kita ingin menjadi hamba yang dicintai Allah, maka yang pertama yang harus dibersihkan oleh kita adalah hati, jiwa kita, lingkungan kita, pondok kita, kamar kita. Untuk itu kepada para musib dan semua jajaran ya, semua para pengurus ya, dan juga anak-anakku ya, ingat mulai hari nanti siang ya atau juga sore, bersihkan kamarmu, bersihkan kamar mandimu. Yang penting pastikan bahwa kita menghadapi bulan Ramadan, kamar mandi sudah bersih, kamar juga sudah rapi, bersih, dan kita tidak lupa terutama adalah hati kita bersih. Jauhkan dari pikiran-pikiran yang kotor, kebencian terhadap teman, ketidaksukaan terhadap siapapun, apalagi pada para asatidz. Ya. Hatinya yang lega, ya, alam nasrah laka sadrak, ya, lapang dada, ya. Nggak boleh ada pikiran yang ngeres-ngeres, yang jelek-jelek, ya. Berpikiranlah yang positif, yang baik. Oke. Apa yang pertama yang perlu dipersiapkan? Apa kata Umi tadi yang perlu dipersiapkan? Hatinya bersih beserta lingkungannya bersih. Yang kedua yang kamu perlu persiapkan, puasa itu membutuhkan ilmu. Oke. Orang berpuasa tanpa ilmu, tanpa dibarengi dengan ilmu berpuasa, maka sia-sia. Maka kemudian ilmu dalam berpuasa, ya, menjalankan puasa, diantaranya adalah kamu ketahui, ya, apa itu yang terkait dengan, ya, wajib berpuasa, yang haram, yang makruh, yang sunnah dan seterusnya. Kamu pelajari, termasuk niat berpuasa, termasuk dalam tata cara adab berbuka puasa. Kadang-kadang selama ini yang kita lakukan ya udah, yang biasa aja kita lakukan. Itu namanya kita tidak menginginkan meningkatkan ilmu dalam berpuasa. Dalam berpuasa itu ilmunya ya, pertama ya, agar puasanya diterima, maka kewajiban yang utama adalah sholatnya. Ya, ingat, berpuasa sih berpuasa, tapi sholatnya nggak jelas. Sholatnya kadang-kadang ya tidak dibarengi dengan ya rukun sholat. Sholatnya kadang-kadang asal sholat, pikirannya kemana-mana. Nah berarti puasanya atau juga melalaikan sholat dan seterusnya. Puasa sih puasa, tapi kewajiban yang lainnya diabaikan. Berarti apa yang terjadi? Puasanya akan rusak. Seperti contoh kalian misalkan ya di pondok itu waktunya duhur, duhur, sebelum duhur itu ya kalian sudah mempersiapkan ya, tidak tidur kemudian ketiduran ya, dengan alasan kalau sholat berjamaah duhur itu kalian ketiduran karena puasa. Ini berarti akan merusak ibadah puasanya karena kita tidak mementingkan ya ibadah sholat. Ya, Umi berharap ya masalah sholat ini tolong ayo kita bareng-bareng ya. Baik itu dari OSIS, pengurus OSIS semuanya ya, jadikan program ya di bulan Ramadan selama 20 hari ini adalah bagaimana ya para santri ini menjadi santri yang memiliki ya kemampuan ya di dalam melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Tolong para kakak-kakak kelas baik di SMA atau di SMP ya ketika sholat saling mempelajari, saling menginformasikan bacaan dan seterusnya. Bacaannya, gerakannya, dan hatinya terutama. Umi melihat santri Akmalah sholatnya harus beda dong dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Kalau santri Akmalah tuh kalau sholat tuh udah pakaiannya rapi, pakai peci, pakai sarung gitu ya, atau juga pakai baju gamis ya, misalkan yang laki-laki ya, perempuannya juga sudah rapi ya. Kemudian yang dilakukan juga ya oleh mereka anak-anak santri itu, kalau contoh Umi yang masih melihat, ketika ada qomat ya, biasanya qomat itu Allahu Akbar gitu ya, gitu kan? Kakak masih lelet, masih duduk, masih. Nah, bagaimana santri Akmalah membiasakan para asatidah
ketika mulai qomat, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung set. Jadi dalam waktu yang sangat beberapa detik sudah rapi semuanya. Tidak harus kita ada komando dari depan. Yang penting kita bagaimana sadar diri untuk menjadi orang yang sama Allah, hayya ala sholah, ayo kita bahagia, ayo kita sholat, langsung kita bergegas karena Allah itu memanggil kita ketika qomat. Paham tuh? Bisa seperti itu? Jadi jangan sampai yang qomat itu dirapihkan setengah jam, 5 menit, 10 menit untuk merapikannya. Apakah ini kita tidak diajarkan di pondok pesantren bahwa ketika kita mau sholat bersiap siaga? Ya, tolong ini Umi ingin lihat nanti bagaimana ya ketika di muslim atau di muslimah, ketika mulai mau sholat ada qomat, apakah mereka sudah otaknya, pikirannya sudah mempersiapkan untuk panggilan qomat itu dengan bergegas siap dalam waktu 5 detik, 10 detik kita sudah bersiap, barisan sudah rapi, jangan ada kosong ya, jangan ada longgar-longgar. Berarti itu namanya malah mampu membangun karakter ya, ibadah sholat dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap Bapak semuanya ya, kan ini bicaranya masalah sholat ya. Sholat itu akan merasa kita itu ada rasanya, ada dampaknya, ada pengaruhnya. Manakala kakak dibarengi sholat itu dengan makna bacaan dipahami, dihayati dalam sholat itu. Ya, pikirannya jangan kemana-mana, hanya sama Allah, Allahu Akbar ya. Yang ada adalah Allah Maha Besar. Ingat sama Allah aja, Allah, hadirkan Allah pada saat sholat. Kakak akan merasa bahwa Allah bersama kita. Allah itu ya, kepada kita tuh Rahman Rahim. Allah itu sangat peduli sama makhluknya. Itu yang inginkan. Jangan sholatnya los, pikirannya kemana-mana. Sholat asal sholat. Tapi maka Ramadan sekarang harus lebih baik ya dari Ramadan yang telah lalu. Yang kedua ada ibadah-ibadah yang lain termasuk juga masih hablum minallah itu ya. Ada yang terkait dengan ya puasanya, ingat ya. Kita jaga lisan mulut kita ya. Lagi puasa janganlah sekali-kali puasa yang kita jalani ini hanya sebatas ya dapat haus dan lapar saja ya. Tapi jaga lisan dan mulut kita semuanya ya. Apa yang keluar dari mulut kalian ya, jangan sampai melukai, jangan sampai membuat ya temannya sakit hati, tersinggung ya, sehingga apa yang terjadi? Bulan puasa subuh-subuh udah tengkar gara-gara sendal. Tolong ini diperhatikan. Atau juga menggunjing, mengumpat temannya ya. Kalau ada yang seperti tolong laporkan ya. Kakak bertindak sebagai OSIS, silakan apa yang sebaiknya dilakukan, pendekatan-pendekatan diingatkan. Pahim tum? Jaga mulut, mulutmu adalah harimaumu. Jaga lisan. Karena dengan lisan ini akan menjadikan ya lidah ya. Jadi kasoid itu seperti apa? Pedang itu. Kadang-kadang bisa saja membuat orang ya luka dan seterusnya. Ya. Inilah yang inginkan. Hablum minanas dijaga. Sama orang tua walaupun jauh, doakan orang tuamu ya. Karena dalam puasa wa insya Allah ya, itu adalah bulan yang mustajabah ya. Dan yang tidak kalah penting, hal yang kecil Umi ingin sampaikan pada kalian pada saat berbuka puasa. Ingat, biasanya yang kita lakukan ya adalah berbuka puasa itu dengan kita ya mengawali ya apa itu tilawatil Quran ya. Baca-baca surat ya, apa surat Ar-Rahman, surat Yasin, surat Al-Mulk, Al-Waqiah ya. Itu biasa kita lakukan. Akan tetapi ini perlu diikuti bersama ya, agar puasa yang kita lakukan ini sampai kepada finish itu dengan benar-benar kita merasa ya di waktu itu ya Allah mendengar curahan hati kita. Jadi kita kompakkan, kita seragamkan. Kalau ya mendengar ya adzan berkumandang buka puasa,
maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Batalin, kompak batalin, dibatalkan batalnya ya. Setelah kita batal ya, oke ya. Oke, kita kan sudah ini. Sebelum kita Allahumma lakasumtu, kita berdoa terlebih dahulu. Sebentar aja Musa. Aku pengen apa? Ya Allah, aku pengen ya Allah. Baru kita Allahumma, baru kita ya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru kita makan. Jadi ketika kita menjelang dari mulai kita setelah baca doa mau makan sambil kita doa lakasumtu ya, berdoalah di situ beberapa menit, beberapa detik saja ya. Dan kemudian kita baca Allahumma lakasumtu, baru kita makan ya. Paham tuh? Mohon ini kecil, tapi ini bagian yang harus kita respon dalam beberapa hadis. Doa yang mustajabah itu adalah setelah dikumandangkan adzan ya, kita bersiap-siap ya, kemudian kita minta sifat kepada Allah. Jangan langsung kita langsung makan blak ya, atau juga Allahumma lakasumtu dulu ya, tapi kita awali dulu dengan doa makan ya, kemudian kita sejenak berdoa ya, baru kita nanti ya makan. Itu saya mohon yang kecil ya kita, karena silakan banyak di beberapa hadis atau juga di beberapa ya asatid atau juga kiai ya, baik itu Kiai Adi Hidayat ya, juga Ustaz Somad ya, kalau ada di YouTube apa itu menjelaskan tentang yang kecil itu. Banyaknya kita kadang-kadang tidak tahu ya hal-hal yang seperti itu, tidak mau merespon bahwa betapa Allah itu berikan ya kepada manusia itu ada ruang-ruang kesempatan untuk menjadikan doa itu mustajabah. Dan yang terakhir Umi berharap ya, jangan dijadikan puasa itu ya untuk menjadikan kalian lemes ya, kemudian ya pokoknya tidak berdaya, pokoknya aduh belajarnya ngantuk, tidur di kelas ya. Nah ini adalah bagian yang menurut hemat Umi ya, kita ini kalau berpuasa kita tetap semangat walaupun memang kita lapar dan haus ya. Tapi kita jangan sampai lagi belajar, lagi ngaji tidur ya, belajar tidur ya, sholat ngantuk ya. Ini pertanyaannya, apakah kita tidak menjadikan Ramadan itu adalah ya bulan yang penuh kebaikan, pahala yang Allah lipat gandakan? Sayang kalian berpuasa, tapi kalian dalam kondisi yang ya tidak dimanfaatkan. Akmal Sabila Umi paling nggak suka kalau ada di kelas itu hari Senin dan Kamis sampai kelihatan banget kayak ya Allah, di mana semangatmu? Surga itu diberikan pada mereka orang-orang yang beriman yang penuh semangat dalam berjihad, yang penuh semangat dalam thalabul ilmi. Kalau tidak, itu adalah bukan ya orang-orang yang Allah pilih menjadi orang-orang yang ahli ilmu. Paham dong? Pada kakak sekalian, ingat, jangan sampai puasa tidur melulu, ngantuk terus ya. Ya biasa-biasa aja. Waktunya tidur kita tidur ya. Waktunya belajar kita semangat ya. Berikan kepada ya kita semuanya ya agar apa? Agar puasa berkualitas. Itu saja kepada kalian semuanya ini sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan perlindungan, menjaga kita semuanya ya, dijadikan hamba-hamba Allah yang insya Allah menuju orang-orang yang takwa. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.